kita ini udah dalam keadaan broken nih. Nah oke, sekarang sudahlah. Kita nggak usah kemudian menyalahkan kenapa sih saya seperti ini. Ini kita nggak akan maju. Nah, rasa kasih sayang itu sebenarnya dibutuhkan anak-anak dari kecil. Dan itu harus dipenuhi oleh orang tua. Dan pada waktu anak ini nggak terima kasih sayang, dia cari di mana? Di luar, betul. Popeye, empowering true sharing. Shalom teman-teman semua, welcome to Popeye, podcast pemuda YES. And we are here, empowering through sharing. Buat teman-teman Popeye, jangan lupa untuk subscribe YouTube YES Best World. Dan juga Spotify di Popeye, Instagram bestyes.surabaya, dan juga TikTok yes.su. Dan episode kali ini kita ditemenin oleh Koko ganteng. Wede. Haleluya. Ada Ko Andijo dan juga Koko Roy. Ya, Yes. luar biasa. Ini dedikasi yang luar biasa ya teman-teman ya. Karena kalau Koko Roy datang dari Manado, nah ini dari Korea gitu ya. Oh orang Korea ya. Oh bukan ya. Ya. Oke Korea Timur teman-teman. Tengah. Korea mana Ko? Korea Timur Tenggara. Korea Timur Tenggara. Kalau saya Korea Utara. Oke, teman-teman PPY sekalian, kita lagi kumpul-kumpul lagi pengen membahas tentang broken home gitu ya. Mungkin ini topiknya berat, tapi kita akan membahasnya dengan cara yang santuy aja lah ya. Ya, soalnya jangan serius-serius banget ya, nanti tegang semua. Bukan ujian guys. Oke, tapi sebelum itu aku mau tanya dong Ko Andijo. Ko Andijo kesibukannya apa sekarang? Bekerja, Bekerja, melayani Tuhan. melayani Tuhan. Wede. Gak bikin konten Ko? Masih belum. Iya. Karena Ko Andijo ini kan kayak artis Korea, siapa tahu bikin konten gitu. Oke, kita langsung aja masuk ya teman-teman ya, tentang broken home gitu. Pernah gak sih kalian mengalami atau tahu orang yang mengalami broken home? Dari Ko Andijo dulu. Kalau saya kebetulan saya mengalami broken home. Oke. Saya dari keluarga yang hancur. Betul. Lalu saya juga merasakan dampak yang luar biasa dari broken home tadi. Dan banyak kenalan saya juga banyak yang broken home juga. Jadi oke lah, cukup banyak. Dan itu orang Kristen kok. Banyak ya Kristen, gak Kristen. Karena broken home ya umum sebenarnya. Umum, tidak bicara tentang kekristenan, ini umum sekali. Umum sekali, apalagi di luar Kristen. Kristen juga banyak, di luar Kristen juga banyak. Oke. Kalau Pak Roy? Kalau saya sih dari keluarga yang oke-oke. Walaupun saya pernah juga mengalami, saya tidak suka dengan orang tua saya gitu. Karena waktu saya SMP itu orang tua saya bangkrut. Jadi ada seperti saya merasa mereka nggak layak deh jadi orang tua saya. Jadi ya mau dibilang broken home tapi ya broken home mungkin broken heart lah. Broken heart. Tapi jangan broken money. Iya. Jangan. Ya, kenapa sih kita mengangkat topik broken home ini karena beberapa bulan yang lalu ada studi yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara fatherless peringkat nomor 3 di dunia kayak gitu. Jadi ya bukan satu kebanggaan sih ya, cuman maksudnya membuat kita akhirnya prihatin gitu ya, kayak concern. Kenapa kok bisa Indonesia ini jadi negara yang fatherless nomor 3 di dunia? Menurut Bapak gimana? Dan menurut Ko Andijo? Kalau mungkin ya silakan Di. Bisa gunting batu kertas mungkin? Kita bagi-bagi ya. Iya, monggo silakan. Jadi saya lihat begini, memang di Alkitab itu pernah ada tertulis itu di akhir dari perjanjian lama itu dikatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan bumi apabila bapak-bapak itu hati anak-anak tidak dipulihkan. Ini bicara tentang fatherless. Ya, jadi fatherless ini ketika bapak yang kejam sehingga akhirnya anak-anak itu kehilangan figur bapak. Sehingga akhirnya yang terjadi yang saya jumpai ada orang itu waktu berdoa dia nyebut kata Yesus itu gampang. Dia menyebut kata Tuhan itu gampang. Tapi ketika dia menyebut kata Bapa, ini langsung blank semua dia. Kenapa dia blank? Karena dia menjumpai itu bapaknya itu kejam. Sehingga akhirnya dia kehilangan bapaknya itu mungkin kawin lagi ya kan.
kemudian menyakiti mamanya, ibunya, sehingga dia merasa itu gak layak gitu. Sedangkan Yesus kan mengajarkan memanggil Allah itu sebagai Bapa. Jadi dia sulit untuk seperti itu. Itu sih yang saya lihat juga. Kalau dari saya sih sekarang betul sama. Kita ini semakin hari semakin di akhir zaman. Dan memang tren di sini adalah orang-orang tuh semakin lama tambah egois. Jadi mereka berasa ini hidup saya cuma sekali, saya mau pakai apa yang saya senangi, begitu loh. Jadi dia nggak mau mikir banyak-banyak, nggak mau pikir panjang-panjang, dia yang mau pikir kalau saya senang saya lakukan. Apapun konsekuensinya nanti ya dipikir nanti, begitu loh. Dan ini juga tercatat juga kan di Alkitab, orang-orang akan mencintai dirinya sendiri, tambah lama tambah seperti itu. Fenomena ini umum malahan. Jadi broken home itu umum, orang-orang semakin gak mau nikah itu umum, nanti kumpul kebo dan lain sebagainya itu jadi umum sekarang. Karena memang trennya ke arah gitu, orang-orang tambah lama tambah egois. Jadi memang keegoisan ini akhirnya mengorbankan keluarga, mengorbankan anak-anak, betul ya? Betul, cerai. Jadi seperti yang kita lihat kan fenomena sekarang. Para selebriti, kadang ada hamba-hamba Tuhan, mereka merasa cerai itu sesuatu yang biasa kan. Cerai ini nanti ujung-ujung kan broken home, ya kan? Jadi mereka merasa, kalau kita nggak cocok pisah aja, tapi kita tetap fine-fine aja kok. Kita tetap berteman. Papa mama ini oke, kita sepakat. Tapi tanpa dia sadar itu dia sedang melukai hati anaknya. Iya, karena psikologis anak ini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Betul. Cuma nanti waktu udah gede anaknya udah baru kelihatan. Ternyata ini akarnya itu dari orang tuanya gitu loh. Oke. Nah menurut Pak Roy dan juga Ko Andijo, faktor apa sih yang paling umum penyebab keluarga itu nggak harmonis? Kalau saya bilang saya setuju tadi dengan tadi yang dikatakan oleh Brother Andijo ini bahwa ini bicara tentang ego. Ego kita hanya mikir diri kita sendiri, kita hanya mikir yang penting gue, yang penting istri gue udah kasih secukupnya, gue mau jalan dengan cara gue sendiri, terserah. Kita tidak pernah memikirkan tentang efek di bawah kita, anak-anak kita, apa yang kita kerjakan hari ini. Itu sejujurnya saya bilang ya itu kita egois sehingga membuat akhirnya kita bertahan dengan prinsip kita masing-masing. Saya yang kerja kok, saya sebagai pria, saya yang cari nafkah gitu kan. Gua mau nikmati gua punya hidup ya silakan gitu. Kira-kira kalau saya sih seperti itu. Toh ya duit juga aku yang cari, aku yang pakai dong. Pakai. Yang penting kan kamu saya udah bagi. Nah itu. Kamu anak-anak gak perlu ribut dong. Aku udah kasih sekolah, kamu mau sekolah kemana? Ke luar negeri kemana? Kadang-kadang anak-anak kan nggak butuh kan dia ngomong begini, Pak, aku nggak butuh mau sekolah luar negeri, yang penting kebersamaan. Betul. Tapi kalau kita yang orang yang udah lebih tua, dia berpikir yang penting duit. Nah ini yang bahaya. Jadi emang duit itu menurut mereka mungkin ya, duit itu menyelesaikan banyak masalah. Yes. Tapi sebenarnya di hati anak sih enggak. Gitu. Kalau Ko Andijo? Kalau saya ya satu masalah egois. Yang kedua itu mereka betul-betul nggak paham tentang model keluarga yang baik. Jadi apalagi kalau kita bicara tentang kekristenan ya, berarti orang-orang ini itu benar-benar nggak mau nyontoh apa yang Tuhan telah ajarkan. Yes. Gitu loh. Sedangkan Tuhan sudah kasih gambaran sendiri. Kalau keluarga itu begini, sifatnya seperti ini, kasihnya seperti ini, apa yang kamu lakukan itu jelas. Nah seringkali kita aja yang nggak ngelakuin. Dan pada waktu kita melanggar semuanya itu, nah muncullah ada iblis, ada dosa, ada ini, ada macam-macam. Dan pada waktu kita tabrak itu semua, hancurlah keluarga kita. Konsekuensi dari apapun yang kita perbuat itu. Oke. Nah ini dampaknya ke anak menurut Koko gimana? Dan Pak Roy? Kalau saya sih fatal sekali ya. Kalau saya itu fatal sekali untuk masalah dampak ke anak. Saya itu juga waktu zaman yang lalu ya. Saya pernah juga hidup dalam tanda kutip di dunia gelap. Ya kan, hancur-hancuran. Tapi saya melihat setelah saya berkeluarga, saya diberkati di gereja, saya mengalami namanya pemberkatan dalam gereja, saya mengambil keputusan. Itu pilihan kan, hidup ini pilihan. Nah sebenarnya kan orang-orang itu yang melakukan yang tadi kita bahas tentang egois, itu pilihan dia. Nah saya ambil keputusan, pilihan saya adalah
apapun yang terjadi saya harus bisa menjaga rumah tangga saya dengan baik. Bukan karena apa, saya sedang menjaga hati anak-anak saya. Karena kalau saya sampai broken, sampai rumah tangga saya berantakan, itu side effect-nya itu adalah ke anak-anak kita kan. Jadi akhirnya dia merasa nanti di sekolah, sepertinya dia lihat, contohnya dia lihat temennya itu ada papa mamanya datang ambil raport, dia kok nggak ada gitu loh. Luka hatinya gitu loh. Itu seperti itu. Kok Andi Jo? Kalau saya cerita saya sendiri lah. Dampak di saya masih anak-anak. Pada waktu saya masih kecil, saya terus menyaksikan orang tua bertengkar. Ya kan? Sudah menyaksikan hal-hal seperti itu, akhirnya saya masih ingat kelas 3 SD saya mesti keluar dari rumah sama, waktu ini saya sama papa saya keluar. Ikut sama papa kita keluar. Dan awalnya saya nggak merasa berdampak. Saya merasa senang. Karena keluar dari neraka. Ya kan? Asalnya di rumah itu kayak neraka gitu kan. Keluar, wih inilah bebas gitu ya kan. Inilah surga itu. Wah tenang gitu. Awalnya begitu. Tetapi lama-kelamaan kita menerima sebuah doktrin, ya kan. Saya nggak nyalahkan papa saya nggak nyalahkan mama saya. Pada waktu saya jalan sama papa saya terus, saya nggak tahu sisi dari mama saya loh. Saya tahu cerita dari papa saya. Sehingga pada satu titik saya selalu menyalahkan, oh itu salah mama. Itu salah mama. Dan saya terus membenci sosok mama gitu loh. Nah ini berlangsung terus. Sampai pada akhirnya menanjak saya mulai remaja gitu kan. Saya mulai kekurangan kasih sayang. Nah rasa kasih sayang itu sebenarnya dibutuhkan anak-anak dari kecil. Dan itu harus dipenuhi oleh orang tua. Dan pada waktu anak ini nggak terima kasih sayang, dia cari di mana? Di luar, betul. Dan pada waktu di luar, saya betul cari di luar. Cari pacar, ya kan masih satu SMP cari pacar ya kan. Cari ini, wah luar biasa. Nggak pernah, ya intinya saya nggak pernah merasakan apa yang namanya kasih itu. Saya nggak merasa cukup, pacaran ini nggak cukup, masih kosong. Nggak tahu gitu loh caranya mengasihi. Saya mencoba untuk mengasihi, tapi nggak merasakan gimana sih dikasih. Oh dikasih cuman seperti ini kah? Nggak cukup, nggak puas. Dan pada akhirnya pada satu titik saya merasakan kayak, oh oke, that's it. Saya enggak mau punya pacar waktu itu. Saya punya satu posisi saya bilang saya enggak punya pacar. Saya enggak, mungkin saya tidak ditakdirkan menikah. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya enggak pernah puas. Apapun yang pacar kasih kepada saya, ini enggak puas saya. Kurang. Saya mau yang lebih dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi dampak salah satunya. Terus masalah tentang keputusan. Satu waktu saya memutuskan untuk ini. Orang tua enggak bisa bilang enggak. Kenapa? Karena mereka sudah bercerai. Betul kan? Enggak sepakat lagi. Karena enggak sepakat, suaranya cuma satu. Gitu kan? Papa bilang, aku enggak setuju, tapi kalau kamu mau silahkan. Oke, silahkan berarti. Iya enggak? Karena suaranya setengah. Enggak quorum ya? Enggak quorum. Kalau orang tua papa mama setuju, cek enggak. Wah habis sudah. Benar enggak? Iya. Nah itu yang terjadi dan di mana seharusnya keputusan orang tua yang sebenarnya bagus, yang enggak gitu kan. Jadi setengah. Nah anak ini yang hancur lah. Menurut saya sih begitu. Iya. Memang kalau dari sharingnya Ko Andijo ini ternyata dari broken home itu wah banyak banget ya efeknya ya. Maksudnya dari gak mau pacaran lah, gak mau apa ya ibaratnya ya, gak puas akan apa yang diberikan oleh orang lain kayak gitu ya. Nah kalau misalnya aku kemarin baca di internet tuh sampai ke mengarah kriminal, LGBT betul. gitu kan. Emang luas banget ya efeknya ya. Nah tapi satu hal yang saya percaya bahwa apapun yang kita alami saat ini itu kan atas persetujuan Tuhan, atas perkenanan Tuhan kayak gitu. Tapi kok apa ya, kenapa kok Tuhan tuh mengizinkan orang-orang itu mengalami broken home? Jadi kalau saya begini, ini yang seringkali tentu para pemirsa Popeye juga harus bisa memahami begini.
Jadi jangan sampai nanti kita selalu berpikir bahwa Tuhan yang merancang situ. Ingat bahwa kita itu diberikan namanya power of choice di dalam hidup kita. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita itu, Roh Kudus itu intervensi kita supaya kita tidak lakukan itu. Tapi dia kemudian tidak memaksa kita, jangan tarik, enggak. Jadi pilihan itu di tangan kita. Nah ketika seseorang itu mengambil keputusan untuk dia pisah, itu sebenarnya adalah 100% adalah pilihan dia. Bukan datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan itu enggak pernah mengizinkan namanya perceraian. Tapi kan maksudnya kayak, kan kita nggak bisa memilih untuk lahir di keluarga yang seperti apa Pak gitu. Ya betul, jadi kita itu nanti case-nya lain ya. Jadi nanti kita lihat dari sisi itu, kemudian kalau kita posisi kita sebagai anak yang ada di posisi kita kemudian ada di keluarga broken ini, nah kita harus mesti punya sikap tersendiri. Karena ini memang orang tua punya pilihan sendiri, aku juga punya pilihan sendiri. Jadi aku harus bisa menentukan pilihan hidupku nanti. Aku tidak boleh contoh sama dia dong. Aku merasakan sakit hatiku seperti ini, saya harus punya satu tekad yang bulat. Kalau aku berkeluarga, aku tidak mau seperti ini. Aku harus punya keluarga yang harus aku bisa menjaga supaya anak-anak saya itu tidak tersakiti. Kira-kira seperti apa yang aku alami hari ini. Ya. Supaya nanti nggak muncul kutuk itu mengikuti kita. Kan akhirnya muncul itu begitu. betul. Kalau kau Dejo gimana Ku? Kalau dari saya sih begini. Saya merasakan satu titik saya kecewa sama Tuhan. Di waktu saya SMA, saya memutuskan untuk jadi ateis. Kenapa? Ateis? Iya betul, ateis. Sekarang Karena jadi pendeta. Luar biasa. Loh, Iya. saya kecewa kalau takdir Tuhan, ya kan. Saya bilang itu kan takdir kan. Tuhan mentakdirkan saya untuk lahir di keluarga yang gak baik. Wah, Tuhan jahat dong. Ya. Saya gak mau punya Tuhan yang jahat. Bener gak? Lebih baik saya gak Tuhan-Tuhan deh. Ya kan? Ngapain saya Tuhan-Tuhan cari Tuhan, akhirnya juga saya diberikan takdir yang kurang bagus. Betul gak? Tetapi ada satu hal yang membuat saya sadar bahwa itu adalah sesuatu hal yang salah. Kenapa? Sebenarnya ini intimidasi dari iblis supaya kita nyalahin Tuhan. Supaya kita nggak percaya sama Tuhan, supaya kita jauh sama Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan yang mendatangkan keburukan kan. Nah ini yang Tuhan rancangkan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah pada waktu kita percaya itu semestinya kita tahu kalau kita itu dilahirkan di sini berarti Tuhan punya rancangan yang hebat buat kita. Iya nggak sih? Kalau kamu dikasih sesuatu yang susah, berarti Tuhan punya harapan yang lebih buat kamu. Betul nggak? Nah, setiap orang dikasih sesuatu porsi yang beda-beda. Saya yakin Tuhan juga pasti adil gitu loh. Dengan memberikan kesempatan, apa dan lain sebagainya. Tuhan pasti adil itu. Tetapi sekali lagi anaknya ini, posisi individunya masing-masing. Dia mau mengasihani diri sendiri atau dia mau melanjutkan hidupnya. Itu dua pilihan. Saya lihat kecenderungan anak-anak sekarang mengasihani diri sendiri. Menyalahkan orang lain itu lebih gampang gitu loh. Ini salah papaku, ini salah mamaku, ini salah Tuhan, ini salah orang gitu loh. Sedangkan dirinya nggak mau maju. Dan pada waktu dia nggak mau maju, dia nggak mau berubah, dia nggak mau diproses, dia nggak mau ikut Tuhan, lebih hancur lagi. Nah ini yang terjadi. Jadi bukan Tuhannya yang salah, tetapi bagaimana kita memandang situasi ini yang bersalah gitu. Tapi kan maksudnya kan gak adil ya rasanya kalau misalnya kita lihat atau membanding-banding ke hidup kita dengan teman-teman kita. Misalnya kayak, temanku loh orang Kristen rajin pelayanan, ya orang tuanya ya baik-baik saja. Atau mungkin yang orang tuanya gak pelayanan bahkan, kok baik-baik saja. Aku ini sudah pelayanan setiap hari, aku sudah bayar harga, tapi keluargaku juga begini kayak gitu loh kan. Kelihatannya ini kan gak adil gitu kan. Jadi seakan-akan nih Tuhan gak sayang begitu. Ya, menurut Ko Andijo dan Pak Roy gimana? Kalau saya begini, kita harus yang tadi seperti Andi ngomong itu, kita kan kecenderungan suka menyalahkan. Tapi sekarang
ketika tadi Yogi ngomong bahwa memang faktanya kita ini diperhadapkan pada satu kenyataan yang kita alami hari ini adalah seperti ini. Kita ini udah dalam keadaan broken nih. Nah oke, sekarang sudahlah. Kita nggak usah kemudian menyalahkan kenapa sih saya seperti ini. Ini kita nggak akan maju. Tapi kita harus ambil satu keputusan bahwa oke lah kalau saya sudah mengalami hal seperti ini, memang orang tuaku melakukan seperti ini. Aku harus ambil keputusan hari ini bahwa saya tidak boleh seperti itu. Dan kemudian aku harus jadi seperti diriku yang Tuhan rancangkan dalam hidupku hari ini. That's it, silakan mereka mau seperti apa. Tapi hari ini aku harus bisa merancang, memperbaiki diriku itu bersama dengan Tuhan. Jadi memang Tuhan Yesus itu adalah turning point kita semua ya. Yes. Apapun keadaan kita hari ini turning point-nya cuma Tuhan Yesus. Betul. Oke, nah selanjutnya. Ada yang bilang bahwa broken home itu adalah kutuk turunan atau penyakit keturunan. Setuju atau tidak? Pak Roy dan Ko Adijo. Saya enggak setuju. Gak setuju, kenapa itu? Ya masa saya ditakdirkan untuk cerai juga. Ya kan itu kan pendapat publik ya, gitu kan. Nah, seperti saya kutip firman Tuhan di Yohanes 9 ayat yang pertama sampai yang ketiga lah. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Ya kan? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Iya kan? Nah, tetapi nextnya Tuhan bilang apa? Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sehingga sama kasusnya ini. Ini kutuk dosa orang tuanya, dosa nenek moyangnya itu dosa siapa sih? Benar gak? Tuhan sudah katakan ini bukan dosa siapa-siapa. Tetapi memang ada pekerjaan Tuhan, ada rancangan Tuhan yang harus dikerjakan di dalam orang ini. Meskipun keluarga kita broken tapi ada rencana Tuhan di situ. Betul, betul. Saya katakan demikian, gitu loh. Saya merasa kalau orang tua kita broken memang ada kecenderungan. Ini saya lihat dari analisa psikologis saya terima pengajaran-pengajaran dari lain-lain. Memang ada kecenderungan demikian. Banyak kasus yang seperti demikian, betul. Tetapi Tuhan katakan itu bukan kutuk turunan. Ya kan? Bukan karena dosanya orang tua, enggak. Tetapi kita harus tahu apa yang kita harus lakukan. Gitu loh. Jangan sampai kalau kita itu sudah tahu, oh kita ini keluarga broken home. Terus malah kita, oh ya sudah, kalau saya broken home juga nanti pasti broken home. Endingnya apa? Endingnya pasti kamu juga akan, oh ya itu kayak saya tadi kan. Saya memutuskan enggak mau menikah lah. Oh enggak usah pacaran, percuma. Endingnya broken home, betul kan? Tetapi ini adalah ending yang salah. Ini yang iblis mau intimidasi kita. Sekali lagi ini ada, kalau saya bilang karena saya ya ini ya, anas saya review enak ya kalau dari ngomong pendeta kan nggak enak juga ya. Tetapi ini ada intimidasi dari iblis yang kita nggak pernah lihat gitu loh. Kalau iblis tuh pengen hidup kita tuh sekacau itu dan Tuhan Yesus tuh pengen hidup kita menjadi baik. Nah ini dua versi yang berbeda. Kita mau ambil versi iblis atau versi Tuhan. Kalau versi Tuhan, you got the best version of you. Kalau kamu ambil versi iblis, ya sorry to say kamu adalah korban. betul dan lain sebagainya itu. Ya, memang begini, sifat daripada Tuhan selalu memperbaiki. Sifat iblis itu menghancurkan. Nah, sifat iblis ini selalu dia akan berkata bahwa kalau kamu dari broken akan broken terus. Tapi kalau yang kita lihat kan seperti contoh ini, Brother Andi ini dengan istrinya juga kan dari broken. Tapi ketika kemudian dibawa kepada gereja, masuk pada pengajaran yang benar, hari ini saya lihat ini, saya terus terang mengagumi nih brother kita ini. Setuju sih. Saya suka kadang kalau ketemu sama istrinya saya memuji ini, akhirnya saya melihat itu, tapi ini kan panjang, tapi saya percaya dia kadang-kadang takut juga sih. Andi ini takut juga begini, loh ini saya perjalanan saya masih panjang. Tapi saya sangat yakin kalau kita nggak keluar dari konteks firman Allah, kita kan endingnya sampai akhir. Yeah. Pasti sampai akhir. Jadi ini pesan kita buat teman-teman yang lagi nonton ini, mungkin kalian dari keluarga broken, nggak usah takut. Ya, jangan kemudian berpikir saya juga nanti broken. Endingnya nanti larinya itu
ke gereja, cari firman aja. Karena firman itu yang merestorasi. Firman itu memperbaiki. Saya percaya kalau ini brother Andi, ini Andy ini dulu kalau dia nggak datang di gereja ya pasti jomblo terus nih. Dia nggak merit dia nih. Iya. Tapi emang setuju sih kayak kalau aku lihat di Instagram gitu ya keluarganya Ko Andijo ini emang ideal banget sih. Saya sampai iri saya. Dan sampai iri loh. Luar biasa. ini saya nggak berani ngomong. Kan maksudnya kan sebagai netizen kan melihatnya begitu iya, ya kan. iya. Tapi nggak tahu ya di belakangnya ya. Iya, tapi aku sih percaya maksudnya kalau kita ada dalam firman Tuhan, dalam hadirat Tuhan itu yang mengubah semuanya ya. Ya, jadi begini. Saya itu kenapa ini aktor utamanya bukan dia sih. Iya. Jadi waktu saya juga membayangkan waktu saya pertama ketemu dia nih, itu dari kurang lebih sekitar 10-an tahun lalu ya, waktu kita gereja masih di Somerset. Andi itu masih modelnya tuh culun gitu kan, culun-culun tapi nakal juga. Waduh. Tapi ternyata sekarang hari ini saya lihat itu sesuatu yang sangat totally different. Tentu saya lihat ini juga ada peran dari istrinya. Ini kan rumah tangga itu kembali lagi kita kenapa rumah tangga itu hancur. Karena berdiri sendiri-sendiri. Tapi kalau fungsinya jalan jadi seperti saya suka ngomong sama istrinya Andi itu Agnes. You sukses jadi seorang istri, jadi seorang penolong. Dia bisa kemudian di balik kesuksesan seorang pria ada seorang istri yang hebat, ya kan? Begitu juga di balik seorang istri yang bijaksana ada laki-laki yang tangguh juga kan? Ini kan gak bisa dipisahkan. Nah, tapi kalau kita kemudian berdiri sendiri-sendirian jadinya ada broken home. Nah, di situ yang saya lihat kemudian dan saya percaya pasti sih nanti next ke depan bukan kita bicara ini, tapi kalau sepanjang kita masih ada dengan firman pasti akan sampai pada akhirnya. Luar biasa. Mungkin saya tambahin sedikit ya. Monggo. Saya mengucap syukur. Saya dikasih Tuhan istri. Istri yang ini. Karena saya percaya saya pada waktu punya hubungan sama Tuhan. Tuhan kasih tahu kok jodohmu yang mana. Seringkali kalau kita itu memaksakan kita punya jodoh Tuhan, aku pilih dia, ya kan. Tuhan restui, itu bukan cari jodoh. Betul kan? Memaksakan jodoh. Nah, pada waktu saya dulu, saya minta sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ada jodoh, kasih aku tahu. Dan sesungguhnya Tuhan kasih tahu. Bahkan dari jodoh, nama anak, semua cari Tuhan. Dan pada waktu Tuhan kasih tahu, itu sudah yang terbaik. Dan saya mengucap syukur, pada waktu pertama kali saya dikasih tahu, saya mulai nggak percaya gitu loh. Enggak mungkin Tuhan. Tetapi pada waktu saya menjalani pernikahan, luar biasa Tuhan, luar biasa. Semakin hari saya merasakan, luar biasa Tuhan. Nah, intinya pada waktu kamu mau memulai sebuah keluarga, pastikan fondasimu Tuhan dulu enggak? Jodohmu dari Tuhan enggak? Ya kan? Kalau sudah dua-duanya fix, oke, tetap kamu berjalan di dalam Tuhan, beres. Enggak perlu kamu takut lagi. Cerai apa, anakmu bakal ini, enggak perlu takut. Nama anakmu pun Tuhan sudah tahu. Berarti masa depan anakmu pun Tuhan juga sudah tahu. Asalkan landasan ini Tuhan dulu, firman dulu. Betul. Yes. Ya, oke. Nah memang ini adalah satu anxiety ya sebagai anak broken home, mungkin juga teman-teman PPY juga relate gitu kan. Masalah jodoh gitu ya. Karena kan Ko Andijo dan juga Pak Roy kan juga sudah punya anak ya. Dan saya percaya kalau nanti Pak Roy dan juga Ko Andijo, misal anaknya udah gede gitu kan, pastilah berharap pasangannya itu dari keluarga yang baik-baik juga. Nah pertanyaannya itu, apa mungkin anak yang broken home itu saat dewasa memiliki keluarga yang harmonis? Karena kan mereka nggak ada kayak gambaran papa mama yang harmonis itu seperti apa. Orang tua tuh harusnya seperti apa, seperti itu Pak. Ini yang challengingnya ini luar biasa memang di era akhir zaman ini. Itu kita mesti ingat bahwa orang-orang tua kita dulu selalu kalau memilih pasangan kita selalu bicara tentang bibit bebet bobot. Nah itu. Kalau udah bicara bibit bebet bobot selalu kasihannya ini yang begitu ketemu pasangan ini nanti yang broken. Nah pasti kita akan diintervensi kan sama orang tua kita. Waduh jangan ini keluarganya gak benar nih. Nah ini yang kadang-kadang membuat ini nanti misalnya kita dari keluarga yang normal
nanti anak kita pasangannya nanti yang broken home ini kasihan. Nah, kalau bagi saya, misalnya anak saya ini nanti ketemu dengan kemudian pasangannya nanti yang broken home, ini tugas saya sih. Tugas saya ini supaya ini salah satu kita memutuskan ini yang namanya kemudian fenomena orang bilang kutuk. Nah kita ini yang kemudian harus kemudian narik anak ini kalau benar-benar, tapi kembali lagi doa anak kita suruh tanya dulu benar-benar nggak jodohnya dari Tuhan, ya kan? Kalau memang benar jodohnya dari Tuhan sudah dapat konfirmasi dulu, nah baru kita kemudian karena ini pasti jadi anak kita juga kan, nah baru kemudian kita layani, kita kasih motivasi karena memang anak-anak yang lahir dari keluarga broken itu rata-rata itu mereka punya mental itu kurang bagus karena merasa terbuang dan sebagainya ya. Itu ada kekosongan. Ada rasa kekosongan gitu loh. Kemudian ada rasa tuduhan-tuduhan yang menuduh mereka yang membuat mentalitas mereka itu pasti menurun. Itu sih. Kalau Kang Dijo? Kalau saya enggak melihat figur daripada keluarganya dulu. Tetapi saya mau lihat dianya dulu. Pasangannya ini. Betul, apakah pasangan ini adalah pasangan dari Tuhan enggak? Terus punya sifatnya gimana, karakternya gimana, mentalnya gimana kayak Pak Roy bilang kan. Jangan-jangan karena dia tuh anak dari keluarga broken home, dia menyalahkan diri sendiri, dia punya sifat. Belum selesai masa lalunya. Dia belum selesai, terus dia mau cari istri, ya kan. Lah kamu belum selesai benerin dirimu terus kamu mau tolong orang lain, benar gak? Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari anak yang keluarga baik-baik jadi yang broken home. Itu semua kan tergantung individunya masing-masing. Kembali lagi. Nah, tergantung pemainnya ya dalam iya, keluarga betul. ini ya gimana. Saya kemarin sampai bercanda sama teman-teman pada waktu kita selesai ibadah, kita kan sering makan tuh di bawah. Kita bercanda. Kalau anak saya yang kedua kan Chloe, yang cewek itu Chloe dan saya paling sayang sama dia kan. Dia bilang gini, kalau Chloe nanti datangi cowok gitu datang pacaran gimana? Ya nggak boleh lah. Waduh, hati-hati ya deketin Chloe ya. Mungkin kamu melihat di masa depan, hati-hati, papahnya galak. Ya spontan, aku spontan kayak nggak boleh lah. Terus mulai saya kepikiran gitu loh. Aduh kalau anakku yang imut-imut ini masih terus nanti punya pacar gimana? Hatiku tuh sudah mikirkan tuh udah sakit duluan. Iya. Tetapi saya mikir satu hal. Satu kali memang ini harus terjadi. Dan ini proses yang dialami semua orang. Dan saya ingin meminimalkan supaya dia itu mengalami kejadian-kejadian yang kurang enak. Gitu. Apa yang bisa kita perbuat? Saya sebagai orang tua, saya punya satu motivasi lagi satu. Saya mau jadi the best man version of Chloe. Jadi saya ingin jadi versi yang terbaik laki-laki yang Chloe ini lihat. Sehingga kalau dia cari cowok yang jauh daripada papanya, dia oh enggak deh gitu loh. Tapi kalau sudah ya kurang lebih mirip-mirip gini kan, boleh. Jadi saya yang memperbaiki diri dulu. Semakin saya baik, ya kan, dia akan melihat kan, loh idealnya cowok kayak gini. Jadi papanya jadi patokan. Betul. Iya. Ya, memang penting ya, maksudnya punya figur papa, punya figur orang tua yang itu sehingga nanti untuk milih pasangan hidupnya juga akhirnya jelas gitu ya. Berarti Clement lihat Agnes dong. Iya, betul. Iya, saya setuju itu sebenarnya. Saya setuju sekali. Jadi sebenarnya itu di dalam rumah tangga itu keteladanan. Karena dari kecil kita mau misalnya seperti tadi Andi ngomong bahwa Chloe ini mau nanti kurang lebih dia lihat figur suaminya itu sama seperti bapaknya. Begitu juga Clement itu akan lihat itu figur istri itu sama seperti mamanya. Nah kalau kita mau seperti itu berperilakulah yang baik dari sekarang kan. Untuk memberikan contoh bahasa-bahasanya. Jadi kalau seperti itu, waduh saya percaya itu rumah tangga pasti mantap punya. Bahagia ya. Jadi masih ada waktu. Masih ada waktu. Untuk poles, lihat yang baik. Iya. Emang ini sih, emang
PR-nya banyak ya. Kalau misalnya kita memang nggak ada patokan orang tua, mungkin papa mama kita kurang sempurna, ya lihat Tuhan Yesus aja ya. Yes. Betul ya. ya. Oke. Nah, kita sebagai ini kan tadi rada menyinggung perjodohan ya. Kita balik lagi. Kita ini sebagai anak yang broken home dan juga sekaligus anak Tuhan gitu ya. Gimana sih kita harus menyikapi situasi ini? Maksudnya gimana kita menghadapi orang tua kita atau mungkin keluarga kita yang kurang sempurna ini gimana? Memang sih begini ya, saya kadang-kadang ini dari sisi saya sebagai orang tua, ketika kita kemudian melakukan sebuah kesalahan yang namanya perceraian dan sebagainya, itu akhirnya beban yang berat itu kita limpahkan ke anak-anak kita loh. Sedangkan anak-anak ini secara mental itu belum cukup kuat sebenarnya untuk menerima itu. Nah, pesan saya tentu kepada anak-anak yang mengalami tentu keluarga broken, datanglah di bawah kaki Tuhan. Karena saya percaya hanya Tuhan Yesus itulah yang mampu memberikan solusi dan jalan keluar. Firman. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ini yang keluarga broken, saya pesan, kalau punya masalah seperti itu doakan terus orang tuamu. Jangan kemudian tanamkan bibit kebencian. Jangan salahkan mereka. Karena kadang-kadang mereka ini juga nggak sadar sih apa yang mereka perbuat ya. Jadi doakan saja papa mamamu, orang tuamu, dan kamu harus kemudian baca firman terus. Supaya bertumbuh, supaya nanti bibit kebencian itu keluar dari dalam hidup kita. Itu. Kalau saya sih, bagaimana kita menyikapi seperti itu, sekali lagi kita mesti tahu apa rancangan Tuhan terhadap diri kita. Kalau Tuhan merancangkan kita demikian, berarti Tuhan punya maksud yang demikian. Kalau kita tahu, oh kita sudah di keluarga yang broken home, berarti saya yakin kita akan dipakai Tuhan untuk mungkin juga bisa mempersatukan kedua orang tua. Enggak tahu apakah bisa satu kembali utuh, mungkin. Ataupun sudah berdamai, itu juga sudah oke. Kita enggak tahu kita mau dipakai Tuhan peran gimana. Tetapi ingat terus masuk di dalam rancangannya itu. Saya yakin kita semua ini termasuk saya akan membawa perbedaan saudara-saudara. Kita menjadi orang Kristen yang walaupun dalam keluarga yang broken home, kita akan memiliki sebuah keluarga di dalam Kristus yang luar biasa. Itu yang Tuhan rancangkan. Jadi kalau misalnya kita sudah mendekat pada Kristus, kita bisa membawa perubahan itu di dalam keluarga kita. Pasti. Yes. Ya. Tapi maksudnya kalau dari Ko Andijo nih, maksudnya ya sorry ya Ko ya, mungkin ini rada sensitif. Tapi kalau dari keluarganya Koko sendiri, apakah papa mama sudah berdamai gitu? Lumayan. Lumayan ya, ada progres ya? Betul, saya merasakan ini mujizat Tuhan. Sudah gencatan senjata. Iya betul, saya merasa ini mujizat Tuhan. Kenapa? Pada waktu dulu saya merasa sangat takut sekali kalau papa sama mama bisa ketemu. Kenapa sangat gitu takut. Loh, karena ya dulu nggak baik-baik gitu nggak loh. akur. Ya, mesti ada bertengkar apa. Saya takut dan detik-detik di pernikahan saya, papa mama pasti ketemu dong. Nggak mungkin kan nggak ketemu, ya kan? Saya berpikir apakah aku mesti pisah meja begitu ya. Terus nanti foto bareng nggak usah papa dulu atau mama dulu, betul kan? Kita mikir demikian rupa, kita ngomong sama IO kita sudah, wah ya kan sudah jabarkan. Kalau bisa papa dan mama tidak ketemu. Hah, terus IO-nya gimana? Pusing, betul. Bingung dong. Ya pusing kan, betul kan? Sudah pusing, sudah diatur selesai. Oke, ini begini gini. Ya, akhirnya sudah diatur, oke. Gak masalah. Tetapi saya lupa untuk info ke sekretariat gereja. Waduh, kurang briefing ya. Waduh. Betul. Jadi pada waktu kita dari MC-nya kan dari gereja kan, silakan papa dan mama foto bareng. Haleluya gitu. Waduh, gimana terus? Berdiri berdua. Aku sampai, waduh, puji Tuhan. Aku foto sama istri sampai selesai itu aku, puji Tuhan. Ternyata ada damai begitu loh. Ini bawa damai. Dan setelah pernikahan itu selesai kayak fine, kayak
Ya nggak kayak bisa dulu. ngobrol gitu. Nggak sampai ngobrol nggak sih, bisa nggak sampai ngobrol. Tetapi api kemarahannya itu sudah betul, sudah kayak hampir hilang gitu loh. Sehingga saya merasakan ini kalau Tuhan yang nggak yang bikin pasti begini. Kalau Tuhan yang ikut campur pasti baik. Nggak perlu takut. Begitu loh. Kalau kita berjalan di dalam Tuhan nggak perlu takut. Kita akan dibawa dan semakin hari kita akan dibawa untuk semakin mempengaruhi orang tua kita itu. Ataupun siapapun, tidak terbatas orang tua ya, mungkin saudara kita yang mungkin sedang mengalami masalah, mungkin teman-teman, kita juga bisa punya pengaruh loh. Begitu. Ya. Memperkenalkan kasih Kristus kepada mereka gitu ya Ko ya. Oke. Nah terakhir nih ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman POPY mungkin? Silakan Ko Andijo atau Pak Roy dulu tentang broken home. Teman-teman POPY, jadi tentu pesan saya buang ego ya, buang setiap ego kita, Kebencian juga. kebencian kita, belajar mengampuni, supaya paling tidak kalau kita yang menjadi yang namanya korban broken home, supaya nanti next itu tidak terjadi seperti itu. Jadi kita putuskan itu, jangan nanti kemudian kita meneruskan tradisi yang namanya memang kutuk itu seperti itu, tapi kita belajar dari diri kita sendiri nih. Kita putuskan bahwa tidak ada seperti itu karena kita sudah ada di dalam Kristus, kita sudah menjadi manusia yang baru. Luar biasa. Kalau Ko Andijo? Kalau saya buat teman-teman POPY cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena cuma di dalam Tuhan itu ada jawabannya. Untuk segala masalahmu, segala persoalanmu itu cuma ada di dalam Tuhan. Jawabannya di sana. Dan pada waktu kita butuh kasih, cari Tuhan dulu. Kalau Tuhan sudah memenuhi kamu dengan kasih, kamu siap untuk menjalani perjalanan kasih dengan yang lain. Tetapi kalau kamu nggak cari Tuhan terlebih dahulu untuk memenuhi kamu, selamanya kamu nggak akan puas dengan apa yang dunia tawarkan. Luar biasa teman-teman POPY. Apakah teman-teman POPY terberkati lewat episode ini? Kalau misalnya terberkati boleh ya sharing-sharing, kita cerita-cerita tentang pengalaman kita di kolom komentar di bawah. Thank you so much buat Ko Andijo dan buat Pak Roy, dan thank you so much buat teman-teman POPY. Jangan lupa untuk ikutin terus episode selanjutnya. See you and God bless you. POPY, empowering true sharing.